Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat inspirasi, salam sukses luar biasa. Ya, kembali ke channel saya, Hardi Aja Badarwi, dengan konten video motivasi, vlog bermanfaat, musik inspiratif, dan tutorial. Ada yang tahu sekarang saya sedang ada di mana? Ya, kalau Anda yang ada di Ogan Ilir udah pasti tahu ya di lokasi ini. Tapi Anda yang mungkin 10 tahun lalu yang kuliah di sini, di kampus Unsri yang ada di Indralaya, mungkin Anda belum tahu bahwa ini lokasinya di mana. Ya, ini juga bagi Anda yang penasaran, silakan aja lah. Sesekali mungkin datang ke kampus Unsri di Indralaya, inilah namanya Taman Pancasila. Ya, sekedar untuk ya jalan-jalan santai saja. Baik sahabat inspirasi, ya kita ngobrol santai saja lah. Mungkin sering banyak bertanya ya, ada teman-teman atau para audiens lah, para peserta ketika saya ngisi seminar, ketika kita ngisi workshop, ya apalagi kalau ngisinya saya di depan para mahasiswa, atau ya tidak sedikit juga orang yang bertanya di mereka pasca kampus tentang manajemen waktu. Sering ada yang bertanya, Kak saya ini kuliah, Kak saya ini aktif di organisasi, dan saya ini juga sibuk berwirausaha membantu orang tua. Ketika Anda pasca kampus, mungkin permasalahannya, Kak saya ini bekerja, tapi amanah saya di masyarakat, saya juga pengurus masjid kan. Ketika Anda di lembaga sosial, Anda juga sering ya tergabung dalam lembaga-lembaga yang memberikan manfaat, ya sedekah atau tempat penerimaan, distribusi, bantuan-bantuan dari orang lain. Intinya mungkin kita banyak kesibukan. Saya yakin setiap Anda pasti banyak kesibukan. Belum lagi mungkin Anda yang sudah keluarga atau Anda menjadi seorang anak dari orang tua Anda, ya itu juga kita disebutkan jadi seorang anak. Anda ketika juga itu disebutkan jadi seorang ayah atau ibu. Lalu pertanyaan besarnya, gimana sih agar kita manajemen waktu? Ya, mungkin ya setiap pekerjaan kita tidak bisa full time. Ya, minimal kita full head lah. Ya, ini kata kuncinya. Full time itu mungkin kalau kita keseluruhannya nggak bisa full time. Full head, maksudnya apa sih? Ya kita ketika sedang melaksanakan satu pekerjaan, tuntaskan pekerjaan itu. Contoh sederhana sih, Anda sekarang mungkin sebagai seorang mahasiswa, Anda kuliah, ada waktunya Anda belajar. Ya, ketika Anda kuliah, maka pada saat itu Anda full head. Ya, full headnya apa? Ya pada saat kuliah Anda belajar. Jam belajar itu, pulang dari kuliah, ya maksud dalam konteks mungkin berapa SKS, ketika Anda rapat, ya Anda fokusnya rapat. Sama seperti mungkin sekarang, ya amanah saya mungkin amanah Anda banyak ya. Saya jujur deh, kalau dihitung-hitung amanah saya, ternyata banyak sekali ya, kurang lebih 10 amanah. Ada amanah yang utama, amanah yang sampingan, dan lain sebagainya. Dan justru amanah itu amanah yang posisinya strategis, amanah yang terkadang itu juga menjadi menentukan kebijakan. Lalu kemudian apakah jadi dibenturkan? Ternyata ketika kita menikmatin amanah-amanah itu, ternyata membuat kita terlatih untuk manajemen waktu. Pagi hari mungkin kita dapat amanah pekerjaan, misalnya dari jam 8 sampai jam 4 kalau Anda seorang karyawan ya. Pulang dari situ mungkin Anda pengurus masjid, Anda rapat di masjid. Pulang dari situ ya Anda sudah maghrib, ngajak anak, ya istri untuk sama-sama belajar mengaji atau ngaji bareng lah. Sudah isya mungkin kita sudah persiapan untuk waktu istirahat. Belum lagi kalau kita bertemu dengan hari Sabtu dan Minggu. Artinya sahabat inspirasi, kalau kita berbicara masalah bagaimana kita manajemen waktu, ada sih ya kuncinya itu yang mana penting mendesak, ya yang penting tidak mendesak, yang mendesak yang tidak penting, ya yang kemudian tidak penting tidak mendesak. Dan itulah tolak ukur kalau saya pribadi ya, selain kita sudah membuat kegiatan harian, baik itu yang sifatnya mungkin Anda ada jangka pendek, jangka menengah, ya jangka panjang, setidaknya ketika kita sudah ada gambaran kerjaan harian kita, itu tiba waktunya nanti akan terbentur ya dengan bagaimana kita mencari yang lebih prioritas. Artinya kata kuncinya adalah kita list yang mana penting, yang mendesak itulah kita dahulukan. Yang mana kemudian penting ya, yang mana yang kemudian mendesak tapi tidak penting, itu bisa kita dahulukan. Yang mana penting ya tidak mendesak, itu kita juga bisa dahulukan.
yang mana yang tidak penting dan tidak mendesak. Artinya 4 ukuran itu bisa kemudian kita pintar-pintar manajemen waktu. Ya, karena tiba waktunya hari ini, ternyata saya diamanakan oleh orang tua. Misalnya nih, Hardi tolong fotokopi ini ya, dibutuhkan untuk minggu depan. Di suatu sisi kita ada agenda rapat, yang mana kita lebih dahulukan. Ya, di satu sisi itu adalah perintah dari orang tua, tapi kan itu kayak dalam jangkanya 1 minggu. Ternyata kita ada rapat hari ini. Kita komunikasikan sama orang tua, Pak, saya fotokopinya mungkin besok ke tahun 3 hari akan datang ya, saya rapat dulu. Ini contoh sederhana saja ya. Begitupun pekerjaan-pekerjaan Anda di kantor. Begitupun Anda sebagai seorang mahasiswa, Anda menjadi seorang akademisi, Anda menjadi seorang pengusaha, Anda juga menjadi seorang aktivis mahasiswa. Ya. Ketika kita punya tolak ukur penting mendesak, insya Allah kita akan pintar manajemen waktu. Kuncinya sederhana, ya, tidak mesti full time, tapi full head. Ketika Anda mengerjakan satu pekerjaan, full head lah di sana. Jangan pikirkan yang lain. Ketika Anda di masjid, ya fokusnya di masjid. Jangan mikir pekerjaan kuliah. Ya, ketika Anda di kuliah, jangan berpikirnya mungkin pekerjaan wirausaha. Ya, karena kenapa? Ya, itu akan merusak rencana-rencana kita. Ya, kembali, itulah kuncinya sahabat inspirasi, penting mendesak, itulah yang paling prioritas. Tidak mesti full time, tapi full head. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.